sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. Setiap lagu yang kita nyanyikan, ketika kita mengulangi dan mengulangi, kita merasakan bahwa kasih dan kemurahan Tuhan tidak pernah putus. Dia selalu memberikan nikmat kasih-Nya. Karena firman Tuhan menyatakan, selalu kita dengar bahwa Tuhan bersemayam di atas segala pujian. Maka lagu-lagu yang kita terima pastinya adalah suara Tuhan yang mengingatkan kita agar kita selalu dekat kepada-Nya, mencintainya, maka semakin hari semakin dekat kepada-Nya. Tanpa Tuhan kita bukan apa-apa. Tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Terima kasih Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Yesus, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Baik, saya kembalikan kepada hamba-Nya sebagai host. Tuhan memberikan berkat yang berlimpah. Haleluya. Ya, mari kita satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allah yang kami sembah dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Pada saat sore hari ini Tuhan, karena anugerah-Mu, kebaikan-Mu, perkenanan-Mu, kami dapat berkumpul kembali dalam ibadah Zoom Family Ministry saat sore hari ini. Tuhan, kami bermohon pada saat hari ini Bapa, kiranya Engkau-lah Tuhan yang memimpin kami, bahkan kami sudah memuji dan menyembah Engkau Tuhan, yang dipimpin oleh hamba-Mu Bapak Evangelis Nikolas Tiang Tuhan. Biar Engkau bertahta di atas segala pujian dan penyembahan kami Tuhan. Karena kami tidak dapat membalas segala kebaikan-Mu, kami hanya dapat memuji, menyembah, dan melayani Engkau Tuhan. Kiranya Engkau-lah Tuhan yang memimpin kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Ada banyak Tuhan, saudara-saudara kami yang mungkin masih akan masuk dalam Zoom ini Tuhan. Jauhkan segala yang menghalangi mereka Tuhan. Bahkan juga peralatan yang kami pakai, jaringan yang kami gunakan, jauhkan segala kerusakan, jauhkan segala gangguan, bahkan kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu kami, kami tolak, kami usir di dalam nama Yesus Kristus.
hanya kuasa-Mu Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu yang ambil alih ibadah ini Tuhan. Dan kami juga akan mendengarkan hamba-hamba-Mu yang akan bersaksi Tuhan sebelum kami mendengarkan firman-Mu. Bahkan juga kami mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Calvin Tuhan. Kiranya terima kasih Bapak. Engkau mempercayakan hamba-Mu, Engkau urapi hamba-Mu dari ujung rambut sampai ujung kaki, Engkau pakai mulut lidah hamba-Mu Tuhan untuk menyatakan firman-Mu, kebenaran untuk mengoreksi kehidupan kami, menuntun kami, bahkan juga memimpin kami ke dalam kebenaran Tuhan. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Bahkan hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam doa syafaat, bahkan bincang-bincang, doa penutup, doa berkat, Tuhan urapi dengan kuasa-Mu. Dari awal pertengahan hingga akhir kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya ketika Engkau Yesus hadir, baik juga dalam ibadah jam ini kami berkumpul dalam nama Yesus, maka mujizat Allah pasti terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang haus akan dipuaskan, yang lapar akan dikenyangkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami serahkan ibadah ini dalam nama Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Silakan buat hamba-hambanya yang mungkin ingin bersaksi 1-2 orang. Bu Jeti, udah lama nggak kesaksian Bu Jeti. Iya, Ibu Jeti. Silakan Bu Jeti. Kesaksian sama mengenai cucu boleh. Mute-nya belum dibuka, Bu Jeti. Sepi-sepi. Speakernya belum dibuka Bu, speaker. Ya, meskipun aku ditolak di sekolah minggu, nggak kepake lah ya, udah tuwiri ya. Ada 2 gereja loh di sini. Tapi saya santai aja, saya pikir Tuhan nggak mau saya melayani dengan cara itu. Tapi dengan saya berpindah di Green Lake ini, profesi MC, saya enjoy aja gitu. Jadi saya melihat kebesaran Tuhan kepada anak-anak zaman sekarang ya. Dulu anak kita kecil, kita nggak melihat keadaan yang seperti sekarang ini. Ya, anak umur 5 tahun baru TK bisa tanya yang macam-macam. Garam dari mana gitu. Terus kenapa Yesus mati disalib begitu ya. Nah, terus bisa suruh kita cerita dongeng, tapi binatang dia yang pilih gitu. Antara buaya apa gitu. Bapak mungkin Pak Ko bisa mengarang satu cerita binatang. Sekejap waktu cucunya minta, opa ceritain dong kelinci dengan harimau, dengan monyet gitu kan, binatang dia yang pilih. Tetapi saya heran, saya ngarang semaunya aja, tapi di ujung cerita dia bisa protes, kok sama ya dengan cerita yang dulu, hanya binatang yang beda. Begitu, rupanya daya ingatnya itu luar biasa. Dan kita memang harus cerita dari Alkitab yang lebih baik, yang terbaik ya. Kalau dia tanya, ini foto mami papi merit, dia ada di mana? Dia ada di mana gitu? Kok dia nggak hadir? Nah, mungkin Pak Ko nanti satu hari ditanyakan begini ya. Tapi itu pasti memberi kita jawaban yang mempermuliakan namanya juga ya. Dan tidak memperlihatkan kelakuan atau perilaku kita ya di rumah yang salah. Dia pintar sekali menilai, Oma salah atau Opa yang salah. Opa kenapa teriak sama Oma? Gitu. Jadi dia tidak suka dengar orang yang bicara keras gitu, nggak mau ya, nggak mau ya. Jadi
boleh bilang saya mendapatkan satu berkat Tuhan yang besar untuk mengajar saya bagaimana saya dengan suami harus admit ya, tunduk ya. Opa bilang apa ya, gitu kan, nggak boleh membantah suami gitu kan. Tapi dari anak kecil ini bisa mengajar kita tentang hal itu. Kalau saya bercanda, saya kunci pintu belakang, Opa nggak bisa masuk. Dia hanya lihat, tapi besok baru dia tegur. Oma, kemarin kenapa Opa dikunci? Dia tahu itu nggak boleh kan? Saya cuma bilang, oh saya bercanda kok, I pretend. Oh gitu ya, pretend gitu. Tetapi kita juga nggak boleh menakut-nakuti ya seorang anak kecil yang polos, kita takut-takutin. Dan dia memang menerima itu. Roh ketakutan itu bisa ada di dia. Jadi kita harus positive thinking, lebih berhati-hati di dalam mendidik, di dalam bicara, gitu kan. Itulah yang Tuhan ajar saya di hari-hari ini ya, selama di Zoom ini Tuhan mengajar saya lebih lebih rohani lah. Oke, itu aja. Ya, terima kasih Bu Jeti. Selamat ulang tahun ya. Kemarin kita mau doain Bu Jeti. Bu Jetinya nggak hadir nih. Thank you. Ya, biar panjang umur, sehat selalu, diberkati Tuhan ya. Selamat ulang tahun Bu Yeti. Oh iya, amin Ibu. Tuhan berkatin. Ya, selamat ulang tahun, Tuhan memberkati, sehat selalu, Kalau di dan banyak cucu bertambah, Tuhan memberkati, Bu Jeti. Amin. Selamat ulang tahun Bu Jeti. aja Bu Yeti ngajak sekolah minggunya. Umurnya bertambah. Haleluya. Makin Haleluya. Bu Jeti makin ulang tahun makin muda itu. Terus resepnya apa? Itu ada yang nanya itu Bu Jeti. Pak Dery itu nanya. Resepnya apa katanya seperti itu. makan sayur, Pak. Jangan makan banyak. Enggak, ada orang katanya jangan makan nasi, Bu. Banyak makan sayur betul, jangan makan. Diganti menu buah-buahan, daging-daging dikurangin gitu. Santai aja. Kalau saya suka gardening ya, bertaman ya, korek-korek tanah, nanam-nanam ya, santai aja gitu. Oke, yang susah-susah lakuin aja. Berdoa, baca firman. Kalau bingung baca firman aja. Tuhan berkati. Terima kasih. Ini ada Bu Carla. Haleluya. Bu Carla ya. Ya. Yang baru pertama kali hadir ya. Shalom Bu Carla. Boleh kenalan Bu Carla? Buka speakernya dari mana? My friend aja kalau nggak diterima Bu Yeti. Ya. Ibu Carla, silakan. Dari Bu Jeti ya. Ya, aku udah kedua 3 kali kayaknya masuk. Oh iya. Udah ya, udah berapa kali ya Bu Carla? Terima kasih banyak Bu Carla. Dari mana Bu Carla? Salam buat keluarga. Aku posisinya di Sydney, Pak. Oh, jauh ya di Sydney ya. Ya, aku pernah lihat Pak Pendeta Komi, pernah ikutin. Oh, itu Bu Jeti. Ini Bu Jeti nggak ngasih, dia baru kasih tadi, makanya aku bilang aku masuk deh tuh. Kalau nggak dijapri, itu ya saya nggak tahu. Tapi mudah-mudahan bisa hadir. Kemarin Pak. Oh, saksian boleh Bu Carla? Gimana? Saksian? Ya, come on. Ya, come on, please. Puji Tuhan ya. Sampai saat ini kami sehat-sehat, walaupun masih banyak virusnya. Tapi puji Tuhan, Tuhan selalu lindungi ya. Terlebih lagi, yang saya mau saksikan itu ini terjadi waktu masa penguburan mama kami ya. Mama meninggal bulan April. Kami sempat pulang. Repot ya. Ternyata beberapa hari. Beberapa hari itu hujan terus. Itu rumah di tempat kami semayangkan jenazah almarhumah itu
becek sekali karena rada di luar kota Jakarta, jadi beceknya minta ampun sampai ada satu mobil udah nggak bisa keluar, saking bannya udah tertanam gitu. Terus saya bilang, aduh Tuhan, saya tiba hari Rebo itu hujan lebat sekali. Itu, aduh, udah saya udah bilang, Tuhan besok kami ngadakan penguburan. Kalau hujan begini terus, aduh, bagaimana caranya ya? Kita ke kubur pun susah, orang-orang datang pun susah, ibadah pun nanti susah. Tuhan, saya hanya minta 1 hari aja. Kalau bisa Tuhan kasih. Jadi kami berdoa saat itu. Udah, pokoknya saya udah serahin dah. Terserah Tuhan mau bagaimana. Puji Tuhan, jam 9 pagi itu panas sekali di daerah Sawangan. Sampai penguburan, sampai malam pun udaranya baik sekali. Puji Tuhan. Kalau kita mau minta, Tuhan pasti kasih ya. Kalau yang terbaik. Itu udaranya indah sekali walaupun cukup panas, tapi panasnya tuh supaya tanahnya kering. Kalau nggak panas kayak begitu, tanahnya nggak akan kering. Jadi puji Tuhan, itu yang saya bisa saksikan. Dan sampai saya kembali ke Sydney pun masih sehat. Beberapa kawan kami yang holiday ke Jakarta kena COVID, jadi pada nggak bisa ketemu karena mereka harus isolasi. Jadi puji Tuhan, Tuhan masih lindungi kita ya. Kita banyak waktu itu masa penguburan, masa penghiburan tuh banyak orang keluar masuk. Jadi ya ada takut juga ya. Tapi karena Tuhan itu baik dan apa yang terbaik dia pasti kasih ke anak-anaknya. Dan puji Tuhan sampai saat ini, kalau bukan karena Tuhan itu kita nggak tahu deh. Pokoknya sampai saat ini saya masih sehat. Puji Tuhan semuanya itu. Ya, itu aja kesaksian saya. Mudah-mudahan bawa berkat ya bagi kita semua. Amin. Makasih Bu Carla ya. Kalau ada sempat waktu boleh. Kita ibadahnya setiap hari Bu. Setiap hari ibadahnya ya. Oke. Boleh hadir ya. Berapa? 30. Terima kasih Bu Carla. Tuhan berkati. Terima kasih. Nanti saya japri ya Bu Jeti ya. Thank you, Kak. Thank you. God bless. Dua-dua. Ya boleh satu lagu Pak Nikolas untuk masuk firman. Semuanya sudah siap. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus melakukannya. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya ada mukjizat. Saya kembalikan kepada kampanye. Silakan namanya Pendeta Calvin Sinain. Tuhan Yesus berkati. Ya, terima kasih firman ya. Ya, silakan namanya. Yes. Selamat Ya. saya di. Oke. Bentar ya. Suara saya terdengar, Pak? Ya, jelas, Pak. Oke, mari kita berdoa.
Bapa di surga, kami datang kepadamu pada sore hari ini. Makasih. Kami mengucap syukur untuk peluang kesempatan di mana kami boleh kembali bersama-sama, duduk bersama-sama untuk memuji, memuliakan nama-Mu, untuk menyaksikan pengalaman nyata bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa untuk satu pekan yang Tuhan berikan kepada kami, mencari nafkah kehidupan, mulai pekerjaan kami. Dan terima kasih Tuhan untuk semua berkat yang Engkau sudah berikan kepada kami untuk dinikmati. Oleh karena itu kami datang kepadamu di hari yang kudus ini untuk menyatakan rasa syukur dan terima kasih kami yang tak terhingga kepada Engkau. Amin. Melalui ibadah Jum ini, yang di dalamnya kami memuji-muji Engkau, menyembah Engkau. Dan biarlah pujian kami, penyembahan kami berkenan di hati-Mu. Kami bersyukur dan percaya bahwa hati Tuhan bersuka cita karena Engkau sedang menyaksikan dan mendengarkan kami umat-Mu berbuat bakti kepada Engkau, memuji, memuliakan nama. Terima kasih Bapa. Dan tiba saatnya kami akan mempersiapkan hati kami untuk membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan yang memotivasi kami. Kami mau merenungkan sebuah tema, typical profile of a servant of God. Itu tipe profil seorang hamba Allah. Kami ingin belajar dari seorang Thomas, yang walaupun sebelumnya adalah orang yang penuh keraguan, tetapi pada akhirnya Tuhan boleh memulihkan kembali, dan dia kembali lagi ke dalam komunitasnya. Sebagai seorang hamba Tuhan yang rela berkorban dalam pelayanan, sampai ia mati syahid di India. Itu yang kami ingin pelajari pada sore hari ini Tuhan. Karena itu Tuhan, hamba-Mu yang dipercayakan untuk menyampaikan kebenaran ini, tidak lebih dari siapapun, termasuk rekan-rekan yang ada di Jum ini. Kami sama-sama membutuhkan Engkau dan firman-Mu. Dan itu sebabnya sucikan, kuduskan hati kami, sehingga baik hamba-Mu berbicara maupun teman-teman yang akan mendengar, kami boleh sama-sama diberkati Tuhan. Sehingga ketika kami kembali ke dalam keseharian kami kembali dengan pengertian yang baru, kami kembali dengan berkat-berkat yang baru, untuk memulai lagi tugas dan panggilan kami. Terima kasih Bapak, kami serahkan waktu dan firman Tuhan ke dalam tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Ya, perkenalkan, nama saya Pendeta Calvin Sinain. Ya, saya menggembalakan gereja kami, namanya GPSI, Gereja Protestan Soteria di Indonesia. Nah, kami di gereja ini sistem pemerintahannya adalah presbyteria sinodal, maka setiap kali kami memimpin itu berdasarkan periodik. Nah, saya 10 tahun di Fatmawati, lalu kemudian saya terpilih lagi ke Tanjung Priok, Jakarta Utara. Nah, terima kasih untuk kepercayaan ini dari Bapak Ibu, dari ministry, dari Isa Family Ministry, yang tentunya melalui orang tua kita, orang tua saya, ya, Ibu Jeti.
Ya, sebelumnya kami sama-sama di Kingdom Family. Ya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya ingin bahas tentang sebuah tema yang cukup menarik bagi kita. Typical profile of a servant of God. Ya, tipe profil seorang hamba Allah, seorang hamba Tuhan. Dan kita mau belajar dari Thomas ya. Bagian firman Tuhan yang kita baca dulu ya supaya tahu kesatuan pengertiannya. Walaupun bagian ini sudah diulang-ulang dikhotbahkan oleh Bapak Ibu semua. Tapi firman Tuhan itu selalu baru. Ya. Kita khotbahkan ulang-ulang selalu baru. Kenapa? Karena firman itu hidup. Ya, ini kata-kata hidup. Jadi selalu baru. Baik, mari kita baca ya. Yohanes ya. Ya, Yohanes 20. Ini Thomas ini sudah tidak asing lagi, tapi ada sisi lain yang kita perlu lihat. Ya. Amin. Ya. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Perhatikan, tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Tapi Ibu garis bawahi, sekali-kali aku tidak percaya, itu statement, pernyataan, sumpah, ya gitu ya. Kemudian 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Perhatikan baik itu ya. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, setelah Yesus bangkit, dia menghabiskan waktunya 40 hari untuk menampakkan diri, membuktikan diri, menyatakan diri, bukan kepada Pilatus, bukan kepada Herodes, bukan kepada Kayafas, Hanas. Tidak terlalu penting bagi Yesus. Kalau seandainya saya yang Yesus, saya datang pertama kepada Herodes, ke Pilatus. Dan saya akan berkata, hei Pilatus, ini aku udah bangkit. Tapi apakah itu bagi Yesus tidak terlalu penting. Yang terpenting adalah bagaimana Yesus berjumpa kembali dengan para pengikutnya, para rasul itu, yang iman mereka sudah rapuh. Mereka sudah kocar-kacir dan meninggalkan ya komunitas mereka. Nah, tujuan Yesus menyatakan diri kepada mereka adalah untuk meyakinkan kembali iman mereka yang rapuh. Untuk apa? Untuk memberikan keberanian, menyatakan diri ini aku. Untuk menyatakan, menunggukan kembali firman-Nya, perkataannya bahwa aku kan sudah bilang kamu berulang-ulang. Anak manusia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Yesus tidak ingin supaya murid-muridnya, para pengikutnya itu tenggelam di dalam keraguan-raguan, di dalam kehancuran hidup, di dalam ketidakkepastian.
Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara perhatikan. Apa yang terjadi ketika Yesus berjumpa dengan mereka? Kita Kristus adalah hari kemenangan yang harus dirayakan. Yang harus membuat orang bersuka cita, bergirang. Tapi ternyata tidak, Bapak Ibu. Kepada Maria terus menangis, ya, tidak mengenal Yesus dan menuduh Yesus sebagai pengambil mayat Yesus sendiri, menganggap Yesus sebagai penunggu taman. Ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan dua orang murid, Lukas lepas ke kembali ke kampung mereka, Emmaus. Ya, mereka berjalan dan ngobrol tentang peristiwa 3 hari yang kemarin. Lalu Yesus menyatu dengan mereka, berjalan bersama-sama dengan mereka. Dan Yesus tanya, "Hei, apa yang kamu percakapkan saya?" Tetapi mereka katakan, "Hei, apakah kamu seorang asing di negeri ini? Apakah kamu tidak tahu apa yang terjadi 3 hari yang lalu pada Yesus?" Padahal Yesus yang jalan sama mereka. Mereka kenal Yesus sebagai orang asing. Hanya sebagai seorang nabi dalam perjanjian lama. Hanya sebagai seorang pembebas nasional. Begitu ke orang Kristen. Hari-hari ini banyak orang Kristen mengenal Yesus sebagai hantu. Kepada murid-murid, Yesus katakan, "Shalom, salam sejahtera bagi kamu." Dan mereka berkata, "Ih, itu hantu." Coba. Itu luar biasa. Ya. Tetapi apakah Yesus marah? Tidak. Yesus dengan sabar tetap mau memenuhi mereka. Perjumpaan pertama dengan para murid, Thomas tidak ada. Tapi Ibu Saudara-saudara, kira-kira kurang lebih seperti itu kita orang Kristen. Banyak orang rumah tangganya hancur karena apa? Dia melihat Yesus dalam rumah tangganya adalah hantu. Apa sih? Beda tipis, hantu. Tuh hantu. Beda tipis orang menyebut itu. Mereka tidak mengenal Yesus sebagai Allah sejati. Tidak mengenal Yesus sebagai Sang Juru Selamat. Ya, begitu saudara-saudara. Nah, dalam pembacaan kita, ya, dengan tema typical profile of a servant of God, kita mau belajar tentang tipe profil seorang hamba Allah itu seperti apa sih? Dan kita belajar dari Thomas. Profil Thomas. Yang pertama dalam ayat yang ke-24. Ya, dikatakan begini, tetapi Thomas seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, perhatikan, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Yang pertama Bapak Ibu, pasif typical profil. Thomas adalah seorang tipikal yang pasif. Perhatikan kata kunci di situ. Tetapi Thomas seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, perhatikan, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Nah, pada waktu Yesus mati, semua murid berantakan. Ya, Thomas mengambil langkah 1000 dan meninggalkan komunitas. Dia pasif, tinggalkan komunitas. Meninggalkan 10 murid yang walaupun masih dalam rasa takut yang begitu besar, tetapi mereka masih berkumpul bersama di ruang yang tertutup untuk berdoa bersama. Mereka tetap ada dalam komunitas doa. Sedangkan Thomas mengambil langkah 1000, dia menghilang, tidak tahu kemana. Jadi Yesus datang ke situ, Thomas tidak ada. Pasif artinya tidak aktif, tidak giat, suka menyendiri. Dan itulah Thomas sejak Yesus mati. Walaupun ada ancaman Bapak Ibu, tetapi 10 orang itu masih beribadah.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Awalnya saya tidak habis pikir. Saya tidak habis pikir tentang pikiran Yesus. Saya tidak habis pikir tentang pikiran Yesus tentang Thomas. Seharusnya Yesus tidak perlu terlalu banyak memikirkan Thomas seorang diri. Kan masih ada 10 orang. Ya, masih ada 10 orang murid yang setia kepada komunitas para murid dan mereka berdoa bersama-sama sehingga pada waktu Yesus datang berjumpa dengan mereka di sana. Walaupun mereka berada dalam tekanan dan ketakutan, tetapi mereka tetap setia pada komunitas mereka. Siapa sih Thomas itu? Tidak terlalu penting lah. 1, masih ada 10. Tetapi rupanya cara berpikir Tuhan Yesus berbeda dengan cara berpikir saya. Apa yang saya pikirkan tidak sama seperti Yesus, cara berpikir Yesus. Bagi Yesus, Thomas adalah seorang yang sangat berarti, sangat berharga di matanya. Maka Yesus harus menunggu 8 hari lagi untuk kembali berjumpa dengan Thomas. Rasanya kalau tidak bertemu Thomas, ada kurang sesuatu. Ayat 26 berkata, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Bagi Yesus Thomas sangat penting, sangat berharga yang saya tidak habis pikir. Sehingga 8 hari kemudian Yesus kembali ke tempat itu untuk berjumpa dengan Thomas. Luar biasa, Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara-saudara, acap kali kita sama seperti Thomas, mudah meninggalkan komunitas kita, komunitas ibadah, komunitas persekutuan kita, dan lain sebagainya dengan berbagai alasan. Kadang-kadang terjadi konflik internal di dalam gereja. Kita dengan jemaat, antar jemaat. Tapi kok Tuhan yang jadi sasaran. Gereja ditinggalkan, Tuhan ditinggalkan. Kalau kita konflik dengan orang secara internal, ya kita selesaikan secara internal. Kenapa gereja yang harus ditinggalkan? Kenapa persekutuan yang harus ditinggalkan? Ini penyakit Thomas. Padahal di dalam Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari ibadah kita seperti beberapa orang melakukannya. Menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi persekutuan itu sangat penting bagi kita Bapak Ibu. Seperti ministry ini. Terlalu penting persekutuan itu. Jadi tidak salah kalau Bapak Ibu Saudara, kita mengambil bagian, mengambil peluang, mengambil kesempatan. Untuk selalu berada di tengah-tengah komunitas kita. Dan izinkan saya mau katakan kepada Bapak Ibu. Ya, Isa Family Ministry adalah tempat di mana kita berdoa bersama. Adalah komunitas persekutuan kita bersama. Jaga baik-baik kesatuan dan persatuan. Jangan kita cari tersinggung satu dengan lain, tersumbing, lalu kita pergi meninggalkan. Orang mau tinggalkan Tuhan, apakah dia Yesus tetap Tuhan? Yesus tidak rugi. Yesus tidak untung. Tetapi untung rugi di kita. Kalau kita kuat dalam persekutuan kita, luar biasa, Bapak. Kita saling mendoakan. Tadi saya dengar kesaksian-kesaksian. Ya, sapaan Bapak Ibu, sapaan dari para anggota, Bapak-Bapak pendeta. Luar biasa. Dengan suara yang tulus, yang manis. Menguatkan. Mari kita belajar dari Thomas. Jangan seperti Thomas. Pasif. Pasif dalam ibadah, pasif dalam persekutuan, pasif di dalam membangun
hubungan dengan Tuhan, relasi dengan Tuhan. Pasif di dalam doa, pasif di dalam beribadah, pasif di dalam membaca Alkitab, pasif di dalam pelayanan. Jadi hal yang pertama yang kita belajar Thomas adalah dia adalah seorang yang pasif, meninggalkan persatuannya, meninggalkan komunitas ibadahnya dan sebagainya. Yang kedua, ayat 25. Ayat 25 berkata begini Bapak Ibu. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu, tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya lah, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya. Perhatikan, dia bikin statement. Sekali-kali aku tidak percaya. Luar biasa Bapak Ibu. Perhatikan dalam berbahasa, perhatikan apa yang dikatakan bacaan-bacaan kita, setiap titik koma, tanda seru, tanda petik, itu semua apa? Punya makna. Perhatikan kalau ada tanda seru, Alkitab kasih tanda seru, tanda kutipan, tanda kutip, lalu tanda seru, dibalas lagi dengan tanda kutip. Itu artinya pernyataan. Jadi Thomas sedang membuat sebuah pernyataan, statement, sumpah, saya tidak akan percaya. Padahal yang ngomong itu siapa? Teman-temannya dia sendiri. Ya, kok dia nggak percaya ke teman-temannya? Dia menganggap teman-temannya bohong. Sumpah saya tidak akan percaya kalau saya tidak akan. Sebelum saya melihat paku di tangannya, paku di kakinya, mahkota bekas mahkota duri di kepalanya. Sebelum saya melihat ya bekas cambuk, bekas tombak 39 kali. Sorry ya, gua nggak percaya. Nggak main-main. Luar biasa. Murid-murid kami sudah melihat Tuhan. Tanda petik. Thomas berkata, sorry, saya nggak bisa percaya. Jangan paksa aku untuk mempercayai hal-hal demikian. Artinya apa Bapak Ibu? Thomas adalah seorang yang skeptik tipikal profil. Seorang skeptis. Skeptis artinya apa? Ragu-ragu, tidak percaya, dan memandang segala sesuatu masih tidak pasti atau meragukan apa yang disampaikan oleh teman-teman. Kalau Pak Calvin yang ngomong, kalau Pak Pendeta Ko yang ngomong, kalau teman-teman lain yang ngomong, kalau orang lain yang ngomong, masuk akal, lu nggak percaya nggak apa-apa. Ini teman sendiri loh. Kok kamu tuh percaya teman? Teman semua sendiri ya, selama 3,5 tahun kamu jalan bersama Yesus, makan bersama Yesus, pergi traveling bersama Yesus, melayani bersama Yesus, tidur bersama Yesus. Kok kamu nggak percaya sih? Ya, skeptik. Tiga 3,5 tahun loh. Mereka berdoa kepada Thomas. Dia buat statement. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Sekarang banyak orang juga tidak percaya kepada hal-hal yang hakiki, kebenaran firman Tuhan. Tidak percaya kepada kebenaran absolut itu. Kristus sendiri adalah kebenaran itu. Kristus adalah Allah sejati, juru selamat dunia, pencipta, penebus, pemelihara yang agung yang tidak ada tandingnya. Skeptis. Itu yang terjadi, penyakit Thomas itu terjadi pada siapa? Ya, pada kita, pada orang Israel. Makanya orang Israel sampai hari ini, secara bangsa, secara nasional, mereka nggak percaya Yesus. Belum.
secara personal, iya, mereka ada seperti Yesus. Jadi kalau Bapak Ibu ke Israel, itu di Israel Selatan, itu namanya Jemaat Mesianis. Itu pun mereka kucilkan, mereka dikucilkan di selatan. Dan melarang untuk tidak boleh ngomong Yesus kepada bangsa Israel. Mereka dikucilkan. Ketika saya tanya, kenapa kau nangis? Saya kira mereka orang karismatik. Doanya, ibadahnya nangis lah apa. Tapi mereka berkata begini, kami menangis untuk bangsa kami. Waktu Benyamin Netanyahu kan nggak boleh. Nggak boleh ada penginjilan. Jadi Israel itu antikris. Sampai hari ini. Tapi namanya dia bangsa pilihan. Jadi walaupun begitu dia nakal-nakal, tetapi Tuhan akan menyelamatkan dia. Makanya Paulus berkata dalam Efesus 1, kami dahulu telah mendapat bagian itu. Kami dahulu telah mendapat janji itu. Tetapi kamu, jadi Paulus menggunakan dua kata. Kami, umeis, Yunaninya. Kamu, umei, jadi beda. Jadi Bapak Ibu, Saudara, gereja di Israel itu berbeda. Tidak boleh bilang kita di Israel rohani. Dari mana rohaninya? Tidak ada. Yesus yang mendirikan gereja karena Israel gagal jadi berkat bagi bangsa-bangsa dunia ini. Karena itu Yesus katakan, hai Israel, minggir. Ya, karena di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Ya, dan Allah maut tidak akan menguasainya. Sampai hari ini, berapa ribu gereja sudah dibakar habis. Lalu habis orang Kristen di Indonesia. Gereja secara organisasi, dia dibakar segala macam. Tapi gereja secara organisme, maaf, tidak akan dihancurkan. Amin. Itu luar biasa. Masih banyak orang Kristen bersikap skeptik, ragu-ragu, masih belum percaya. Mari saudara, kita belajar dari Thomas untuk tidak menjadi orang Kristen yang skeptik, orang yang ragu-ragu, dan sebagainya. Yang ketiga atau yang terakhir, Bapak Ibu. Perhatikan ayat 26 sampai ayat 29. Ya, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berkata, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, Shalom. Salam sejahtera, damai sejahtera bagi kamu. Kali ini mereka tidak bilang apa itu hantu lagi. Kemudian ia berkata kepada Thomas, sasarannya Thomas. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini. Dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu. Dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi. Melainkan percaya. 8 hari Tuhan masih butuh waktu berjumpa dengan Thomas. Waktu Yesus datang tempat yang sama, ternyata Thomas sudah berada bersama-sama dengan mereka. Seolah-olah Tuhan mau katakan begini, Tom, kata teman-temanmu sudah lihat gua, kok kamu nggak percaya ya? Kata kamu apa? Sorry, aku lihat paku di kaki tangannya, mahkota duri di jidatnya, kepalanya. Ya, dicambuk dan sebagainya. Padahal aku percaya. Thomas tidak bisa buat apa-apa, tidak bisa mengelakmat. Yesus katakan, Thomas, jangan lagi engkau tidak percaya, tapi percaya. Artinya apa ini bagi kita? Yang ketiga adalah, Thomas adalah seorang rasionalis. Rational typical profile. Thomas menggunakan rasionya untuk berjuang. Ya, untuk berjuang. Menerobos segala kemustahilan. Thomas adalah seorang sosok rasionalis. Artinya ia bersikap dan bertindak
berdasarkan logika dan nalarnya. Bapak Ibu Saudara-saudara, rasionalisme adalah aliran filsafat yang menyatakan bahwa kebenaran dapat diperoleh hanya melalui hasil pembuktian. Dan rasionalisme ini hidup pada abad ke-16, 15, 16, 17 sampai 18. Rasio dipakai sebagai apa? Hakim untuk menghakimi segala kebenaran. Dalam segala sesuatu tidak perlu ada Alkitab, tidak perlu pakai iman, tidak perlu Tuhan. Dan itu yang berkembang di Roma, di Eropa, Bapak Ibu. Dan hari ini orang Eropa, negara-negara Eropa mulai meninggalkan Yesus, Tuhan. Yang tadinya misi dari sana, sekarang mereka sudah tinggalkan Tuhan. Karena apa? Rasio. Thomas bermain di rasio, di akal. Kita jangan sering seperti itu kan. Kebenaran menurut rasio, kebenaran menurut filsafat adalah segala sesuatu yang tidak masuk akal, itulah kebenaran. Contoh apa? Mujizat. Menurut filsafat, mujizat-mujizat yang terjadi, yang dibuat Yesus itu perlu diuji lagi kebenaran. Karena apa? Karena Yesus berjalan di atas air, tidak ada jejak yang sama. Nggak mungkin orang mati dibangkitkan. Sudah mati, sudah bau kok. Nggak masuk akal. Kasih makan 5.000 orang dengan roti 5, 2 ekor ikan. Secara iman, iya. Tetapi secara logika memang nggak masuk. Nggak mungkin air putih jadi anggur. Nggak mungkin orang buta selama tuli buta, lumpuh selama berapa? 38 tahun. Kok bisa sembuh? Nggak bisa. Secara akal itu tidak bisa. Thomas bermain di sini. Dan kebanyakan kita juga, Bapak Ibu Saudara, kita bermain di logika kita. Masa mujizat harus dibuktikan lagi? Tuhan buat mujizat pada Bapak Ibu Saudara dan saya. Lalu kita berkata, kita uji lagi. Dari mana itu? Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Rasional. Tetapi saya mau katakan, rasio itu ada dua. Satu sifatnya positif, sifatnya negatif. Yang negatif itu seperti tadi saya katakan. Tetapi positifnya adalah rasio juga harus diimbangi dengan iman. Akal itu harus diimbangi dengan iman. Kita beriman, tetapi kita juga harus berakal sehat. Kita berakal sehat, tetapi kita juga harus beriman. Bapak Ibu Saudara, ketika saya khotbah bagian ini, di mana sih? Saya tidak salahkan Thomas 100%. Tapi di satu sisi, kita harus belajar Thomas. Untuk menggunakan akal sehat kita, logika berpikir kita yang sehat. Untuk mewanti-wanti semua ajaran-ajaran yang tidak benar. Baru-baru saya berjumpa dengan seorang. Nanti di YouTube-nya Bapak Ibu cari lihat ya. Namanya Tulus Simanulang. Dia mengakui dia adalah Yesus. Dia adalah Kristus. Saya bilang, kamu nabi palsu. Woi, berdebat yang saya hampir 1 jam lebih. Saya bikin dia tidak berkutik. Tapi dia bilang, saya bilang, yuk baca Matius 24 ayat 45. Orang yang datang menyatakan diri akulah Kristus itu nabi palsu. Dia bilang, saya tidak lihat dari Alkitab. Saya langsung dari Yesus. Nanti di situ Bapak Ibu nanti dia. Banyak sekarang ajaran-ajaran yang nggak benar. Karena inilah fenomena zaman. Ajaran-ajaran palsu yang akan dimunculkan. Nabi-nabi palsu akan muncul. Ajaran-ajaran yang tidak benar akan muncul. Ajaran-ajaran baru. Mari kita bersikap juga seperti Thomas. Thomas bilang, aku nggak percaya. Dia lihat bukti dulu. Nah, kita juga begitu. Kita juga lihat, harus filter. Setiap ajarannya datang. Maaf kata Bapak Ibu. Karena saya seorang teolog. Jadi, saya tidak mudah percaya hal-hal yang di luar Alkitab. Kadang-kadang orang berdoa. Saya lihat Tuhan. Saya lihat Allah.
duduk di kursi kursi kerajaannya, jubahnya putih, jenggotnya putih. Bapak Ibu baca Yohanes 1 ayat yang ke-18. Siapa yang bisa baca situ, Bapak Ibu? Coba kita baca ya. Yohanes 1 ayat 18. Sebentar lagi ya. Ibu Yeti bisa baca atau Bapak? Yohanes bisa baca? Oke, Yohanes 1 ayat 18. Ya. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Amin. Amin. Itu bukan kata Pak Pendeta Kalswil, itu kata Yesus sendiri. Jadi kalau ada orang bilang berdoa terus lihat Tuhan, lihat Allah, apalagi Tuhan naik kuda, nah memangnya temannya Tommy Syarto. Ya, Bapak Ibu, ada 3 karunia yang harus diwanti-wanti. Itu memang karunia, tapi ada yang suka dipalsukan. 1, karunia nubuat. 2, karunia melihat. 3, karunia bahasa roh. Ketiga itu adalah karunia memang Tuhan kasih. Tetapi kebanyakan orang salah gunakan. Kalau dia sudah bahasa roh, dia merasa bahwa dia lebih rohani dari orang lain. Karena mengerti bahasa Tuhan. Sekarang terbalik Bapak Ibu. Menyalahi kita. Orang berbahasa roh, dia tidak bisa terjemahkan sendiri. Orang lain lagi dipakai Tuhan untuk menerjemahkan bahasa roh itu. Sekarang dia berbahasa roh, dia juga mengertikan. Palsu. Orang bernubuat. Ini nanti akan terjadi, Jakarta akan terjadi. Jakarta nggak perlu dinubuatin. Air dari puncak sana dan di Bogor sana, kalau dia datang, itu sudah bingung di air itu. Nah, Jakarta kan datar. Udah dia naik, jadi banjir. Makanya Pak Anies bilang, hujan menjadi sunatu Allah kan. Air itu hujan itu dari atas, turun ke bumi. Ya air jadi bingung. Air itu bingung juga, karena gedung Jakarta, gedung. Air mau kemana? Ya dia naik. Itu masih ingatin Mama Loren ya. Dia nubuat, dia berapa tuh? Dia bilang apa? Nanti Jakarta akan terjadi ini. Nanti apa Jawa akan mana sampai hari ini terjadi? Akhirnya mati duluan. Ya, harus jadi orang yang benar dong. Punya iman tapi punya akal. Akal dan iman itu harus menjadi satu. Jangan hanya akal toh tanpa iman. Jangan iman toh tanpa akal. Ya, semua harus disatukan. Karena iman itu berdiri di atas fakta sejarah. Ya begitu ya. Jadi mari kita juga belajar Thomas, jangan terlalu salahkan Thomas juga. Ya, harus pakai rasio, pakai akal sehat kita, tetapi sudah dihaluskan oleh Roh Kudus, dibimbing, dituntun, disucikan oleh Roh Kudus. Karunia apa lagi? Karunia melihat. Aduh, lihat Tuhan jalan-jalan. Hati-hati Bapak Ibu. Maka itu Paulus berkata, ujilah segala roh. Ini banyak orang sungguh luar biasa. Jadi kan bahasa roh sebagai di satu gereja, maaf kata Bapak Ibu, itu mengajarkan bahasa roh bagaimana cara menghafal. Ada satu gereja, saya nggak usah sebut. Bagaimana cara menghafalkan bahasa roh itu sendiri. Waduh, itu luar biasa Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya bagi kita sekarang adalah, bagaimana nih kita sekarang? Apakah kita juga sama seperti Thomas yang menjadi pasif di dalam persekutuan kita, di dalam gereja, beribadah, berdoa, membaca firman Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, membangun relasi dengan Tuhan? Apakah kita juga sama seperti Thomas yang selalu skeptis, meragukan segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup, meragukan kebenaran, tidak percaya? Sumpah. Apakah kita juga belajar? Apakah kita sama seperti Thomas yang menggunakan akalnya secara negatif untuk melawan semua kebenaran? Tetapi sebaliknya, apa kita seperti Thomas menggunakan akal sehatnya untuk menerobos semua kemustahilan
dan kembali kepada iman kepada Yesus. Ketika Yesus berkata, jangan engkau tidak percaya, terpercaya. Coba lihat akal sehatnya dengan imannya menyatakan, ya Tuhan, ya Allah. Satu-satunya murid yang mengakui Yesus adalah Tuhan dan Allah. Ini sapaan kehormatan, ini sapaan keraton, sapaan kerajaan, ya paduka yang mulia. Aku saat ini percaya, ya Tuhanku, ya Allahku. Lalu Yesus berkata kepadanya, Thomas, engkau melihat baru percaya, tapi berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Siapa orang-orang yang tidak melihat? Saudara dan saya. Tetapi seandainya waktu itu Yesus hadir, kita hidup pada zaman itu, atau Yesus hidup pada zaman ini, zaman kita. Saya percaya kita juga sama seperti para murid. Sama seperti Thomas. Tapi Tuhan sayang, begitu sayang buat kita. Tuhan tidak ingin kita tenggelam di dalam kemurungan hidup. Tuhan tidak ingin kita tenggelam di dalam kegagalan. Tuhan tidak ingin kita tenggelam di keraguan-raguan kita. Tuhan tidak ingin kita tenggelam dalam kebodohan kita dan meragukannya. Tapi Dia ingin supaya Dia kembalikan kita ke dalam komunitas kita. Ya Pak ya, Bapak Ibu. Saya berdoa supaya komunitas ini tetap berjalan dengan baik. Jangan karena tersinggung, tersubing. Aduh, gak ada artinya kayak anak-anak. Paulus berkata, dulu selama aku masih kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Tapi setelah aku dewasa, aku berpikir seperti orang dewasa. Ya, jadi kalau masih ngambek-ngambek, terus tersinggung dengan Pak Komin, Goan, pergi cari lagi komunitas yang lain. Orang macam ini, dia kemanapun sama aja penyakitnya. Saya senang khotbah, terus orang tersinggung. Itu saya suka. Ya, saya pernah tangani satu gereja besar, gereja Batak, bahasa Indonesianya, 2000-an orang. Wah, bahasa Indonesianya. Dari 2000 orang, hanya 20-40 orang yang ibadah. Tapi begitu kami sampai mencapai 300-400 orang beribadah, bahasa Indonesia pagi jam 6. Nah, sekali pernah saya khotbah terakhir. Ini pejabat-pejabat gereja, orang-orang PDI dan segala macam duduk situ, botak-botak, buncit. Ngorok Bapak Ibu. Sebentar saya khotbah, lalu saya teriakin. Gereja bukan tempat tidur. Kalau mau tidur, jangan datang ke gereja. Dan itu bukan gereja saya, Bapak Ibu. Lalu mereka tersinggung. Akhirnya apa? Mereka rapat dan hentikan saya untuk tidak lagi berkhotbah di sana. Tanpa sampai hari ini, sekian 10 tahun lalu, 15 tahun lalu, sampai hari ini, tidak ada satu kata terima kasih Pak Pendeta. Tidak. Padahal kami sudah bawa 400 orang beribadah. Bagi saya, ini baru khotbah saya kena. Khotbah saya makan benar-benar. Saya suka keras Bapak Ibu. Yang tersubing silakan tersinggung. Jadi Pak Pendeta kok nyatakan karena kasih tegurannya nyata daripada kasih yang tersembunyi. Nah, endingnya Bapak Ibu coba kita lihat. Oh, baru saya tahu. Oh, ternyata Thomas ini hebat. Thomas begitu penting bagi Yesus di dalam penginjilan, dalam pelayanan. Thomas termasuk 12 orang yang Tuhan pakai untuk mengubah dunia. Dan sejarah gereja pun berkata apa? Semua murid berpecahan kemana-mana. Ada yang ke Roma, ada yang ke berbagai tempat, ada yang ke Rusia, Samaria, dan sebagainya. Dan Thomas, seorang pelayan, seorang hamba Tuhan, rasul, dia memberitakan Injil di India. Ya, tepatnya di pegunungan Himalaya, kaki gunung Himalaya. Dan disitulah mendirikan sebuah gereja, namanya Gereja Thomas. Sampai hari ini, gereja terbesar. Petrus mendirikan gereja, ya kan? Luar biasa, gereja lahir di Roma. Petrus ketika kepalanya tersalib ke bawah, kakinya ke atas. Paulus dipancung di sana, darahnya tercacar kemana-mana. Dan disitulah gereja mulai tumbuh. Baru saya mengerti Bapak Ibu, luar biasa Thomas. Oh itu. Pantas
Yesus tetap memikirkan Thomas. Dia tunggu 8 hari dia datang lagi. Berjumpa dengan Thomas. Dan Thomas diubah menjadi seorang pribadi yang berharga di mata Tuhan, membawa jiwa-jiwa baru. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya adalah Thomas yang diubah oleh Tuhan untuk kepentingan Tuhan sendiri. Untuk memberitakan isi hati Tuhan kepada siapa saja. Untuk menjadi berkat. Nah, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa bersyukur untuk firman Tuhan. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan pada sore hari ini. Dari Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Dengan tema typical profile of a servant of God. Itu tipe profil seorang hamba Allah. Yang kami pelajari dari Thomas. Pertama, dia adalah seorang yang pasif. Pasif typical profil. Seorang yang pasif. Seorang yang tidak aktif di dalam komunitas. Seorang yang tidak giat. Suka menyendiri. Dan keluar meninggalkan komunitasnya. Seorang yang kedua adalah seorang yang bersikap skeptik typical profil, seorang yang meragukan segala sesuatu, meragukan kebenaran, meragukan kebenaran absolut, meragukan apa yang telah disampaikan kepadanya. Tetapi Thomas juga yang ketiga adalah rational typical profile. Artinya Thomas adalah seorang rasionalis yang menggunakan akal sehat untuk menolak semua kebenaran. Tetapi juga setelah ia diperbarui hidupnya, dia boleh menggunakan akal sehat dengan iman. Dan dia datang kepada Tuhan dan berkata, pengakuannya, ya Tuhanku, ya Allahku. Ada pengakuan, ada credo, bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Allah sejati, pencipta langit dan bumi. Bahkan Tuhan Allah, satu-satunya penolong yang sungguh. Dan pada akhirnya Tuhan menggunakan Thomas, hidupnya diubah. Dan menjadikan dia sebagai seorang rasul yang kokoh, gigih dalam pelanannya. Dan pada akhirnya dia membawa Injil Yesus Kristus di India dan berhasil memenangkan begitu banyak orang dia percaya kepada Engkau. Lalu mendirikan gereja Thomas, gereja terbesar di India saat ini. Terima kasih Bapak. Dan berdoa supaya biarlah kami di komunitas ini. Tuhan pakai kami. Seperti Thomas, Tuhan ubah kami. Ubah cara berpikir kami. Ubah logika kami. Ubah semua sikap perilaku kami. Dan jadikan kami menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapak, hamba telah berhenti berbicara dengan jauh dari kesempurnaan. Tapi biarlah Roh Kudus menerjemahkan. Mengartikan firman ini bagi kami. Sehingga kondisi kami sebelumnya tidak seperti kami datang kepada Tuhan. Kami akan kembali dengan satu pengertian yang baru. Dengan sesuatu perubahan yang radikal dalam kehidupan kami. Untuk memuji dan memuliakan Engkau. Hamba berdoa menyerahkan Isa Family Ministry dalam pelayanan. Bikin mereka ini bersatu dalam satu komunitas. Satu kesatuan yang kuat, yang solid. Sehingga dari mereka boleh membawa berkat bagi banyak orang. Dimenangkan bagi Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Hamba berdoa bagi mereka yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang mengalami keraguan Tuhan, kembalikan iman yang rapuh itu. Supaya yang dengan sungguh-sungguh percaya kepada Kau. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang mengalami berbagai persoalan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu menolong mereka. Terima kasih. Biarlah persekutuan ini diberkati Tuhan. Komunitas terus diberkati Tuhan. Walaupun kami dari berbagai gereja. Berbagai denominasi. Tapi kami dipersatukan di dalam Kristus. Ini doa kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saya kembalikan kepada Bapak Ibu. Ya. Saya masih mengikuti sedikit, nanti baru saya masuk. Kan masih ada, kan kami jam 6 ibadah. Istri saya khotbah, jadi nanti saya ikut lagi sedikit, baru saya masuk. Oke. Terima kasih hambanya, Alvin Sinain yang sudah memberkati kita ya. Memang kita harus semangat ya di dalam beribadah ya. Jadi jangan suam-suam kuku ya, jangan seperti kapal selam ya, menyelam lama timbulnya ya. Dan saya percaya Amsal 18 ayat 10, nama Tuhan itu menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan dia akan selamat ya. Kita harus terus eksis, semangat ya. Jadi seperti hari ini ya,
Ibadah FN itu kan dibukanya jam 4 sore. Saya mengimbau untuk Bapak Ibu, jangan sampai pembicaranya datang dulu, ya. Tapi kita dulu yang hadir, kita menyambut hamba Tuhan yang kita undang, ya. Jadi jangan berleha-leha dulu, santai dulu, gitu. Jangan. Tuhan melihat loh kerajinan kita, ya. Kalau kita tetap eksis, tetap semangat, Tuhan Yesus senang, ya. Amin. Apa sih tujuan hidup kita kalau bukan beribadah sungguh-sungguh, terus menyenangkan hati Tuhan? Ya, berulang-ulang saya kasih Keluaran 19 ayat 5, ya. Jadi sekarang jika kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan berpegang kepada perjanjiannya, kita ini akan menjadi harta kesayangan Tuhan sendiri loh, dari segala bangsa. Kita mau jadi harta kesayangan Tuhan sendiri. Amin. Itu pilihan kita. Ya. Jadi jangan sampai Tuhan bilang, nanti aku tidak mengenal kau, nyalah kau. Nah, ini berabe buat kita semua, ya. Ayo kita semangat, kita bangun kesatuan, unity di dalam Tuhan. Ya, jangan melihat sayanya, lihat Tuhannya yang kita layani. Amin. Ya, kita melihat kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan, keagungan Tuhan. Ya. Jadi saya percaya tidak ada alasan untuk apapun kita tidak melayani, tidak beribadah sungguh-sungguh, ya. Tidak mau datang kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, itu sangat disayangkan. Karena kita harus ingat, kita ini bukan hanya terpanggil loh, kita jadi orang pilihan Tuhan. Amin. Jadilah orang Amin. Oh ya, selalu Pak Pendeta, maaf, ya, saya kerja live ya karena sudah dipanggil oleh majelis. Terima Ya. kasih. Sampai jumpa Pak. Silakan. Terima kasih. Untuk Calvin, Tuhan berkati. Salam berkeluarga. Ibu Yeti, saya live ya, karena harus meeting ibadah. Terima kasih ya Bu, Tuhan Bapak. berkati. Terima kasih firman-Nya. Tuhan berkati Pak Calvin. Amin. Haleluya. Haleluya, amin. Amin. Ya, silakan satu lagu Pak Nicholas Liang sebelum kita doa syafaat oleh Ibu Messi. Tuhan Yesus memberkati. Nah, besok kita akan dilayani oleh siapa nih besok? Nah, ini oleh Bapak Leo Wijayanto, orang FTP Man dari Batam, ya. Saya jadwal beliau ini susah sekali loh, pelayanannya misinya keluar kota terus. Tapi Amin. puji Tuhan, jika saya tanya tanggal 30 besok bisa nggak melayani? It's okay kami, saya siap untuk melayani Tuhan. Amin. Ya, jadi jangan ya, tetap semangat, tetap terus eksis untuk mendengar firman Tuhan. Silakan Pak Nikolas. Amin. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia dan percaya.
kasih. Saya kembalikan kepada Abah. Mari kita bersatu doa. Kami berterima kasih kepada Tuhan untuk sore ini. Kalau Tuhan masih beri kami sekali lagi kesempatan untuk mendengar firman-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang mengingatkan kami. Kami tidak Thomas ya Tuhan, tapi kami mau seperti Engkau Tuhan, yang selalu Tuhan Yesus mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan kami mau percaya dan kami mau beriman kepada Yesus Kristus. Dan kami percaya kami akan melihat kuasa Tuhan, perubahan, pemulihan terjadi di dalam kehidupan kami. Memberkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Calvin ya Tuhan, sebagai gembala, Tuhan berikan dia hikmat, berikan dia urapan Tuhan, supaya dimanapun Tuhan utus hamba-Mu ini Tuhan, biar banyak jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Berkati jemaatnya, berkati keluarganya Tuhan, berkati istri, anak, berkati mantunya kalau sudah ada yang Tuhan Yesus, dia punya cucu, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, kami serahkan Bapak Pendeta Calvin dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan pakai hamba-Mu ini untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada malam ini kami mau berdoa untuk Pak Komingguan sebagai gembala. Tuhan berikan dia hikmat-Mu, berikan urapan Tuhan di dalam setiap pelayanannya Tuhan. Terlebih Tuhan, di dalam membimbing kami sebagai Tuhan Yesus, jemaat-jemaat di dalam SM ini Tuhan. Tuhan pakai, Tuhan urapi, Tuhan berikan damai sejahtera sukacita, supaya setiap keputusan yang dia ambil Tuhan, itu berasal dari Tuhan. Memberkati istri, anak, cucu, mantunya dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Terlebih kesehatan, kekuatan. Tuhan bungkus keluarga Pak Komingguan ini dengan Mu. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk Pak Nikolas, kami berdoa untuk Pak Dirikson, kami berdoa untuk Pak Joni, kami juga berdoa untuk Pak Yohanes, mereka yang setia Tuhan, melayani Engkau Tuhan, membantu Tuhan di dalam ibadah FM ini. Kami percaya Tuhan, Tuhan tidak pernah berhutang kepada mereka, karena apa yang mereka lakukan Tuhan, untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Karena firman-Mu berkata, jerih payah kami dalam Tuhan itu tidak sia-sia. Memberkati keluarga besar mereka, memberkati pelayanan mereka, memberkati usaha bisnis mereka, dan apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat mereka berhasil. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat setiap kami yang ada di FM ini. Tuhan memberkati kami di setiap masalah pergumulan hidup kami. Kami percaya Tuhan Engkau lebih besar dari masalah kami. Engkau lebih besar dari penyakit kami. Engkau lebih besar dari segala-galanya Tuhan. Sebab itu Tuhan kami mau terus beriman kepadamu. Percaya kepadamu Tuhan. Bahwa Engkau Allah yang membuat mujizat itu sanggup melakukan segala perkara. Dan kami serahkan setiap teman-teman kami yang ada di FM ini di dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu berkata, cari dahulu kerajaan-Mu serta kebenaran-Mu, maka segalanya Engkau tambahkan kepada kami, dan segala penyakit Engkau lalukan. Itu firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, pada sore menjelang malam ini, Tuhan sudah memberkati kami, karena ibadah kami tidak sia-sia Tuhan. Tapi ibadah kami ada janji-janji-Mu di dalamnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa negara kami. Pulihkan bangsa ini. Selamatkan bangsa ini. Tolong bangsa ini Tuhan. Pulihkan Tuhan. Dan Tuhan kami berdoa. Banyak Tuhan Yesus orang-orang yang belum mengenal Engkau. Biar setiap mulut akan mengaku. Setiap lutut bertelut. Hanya Engkau juru selamat dalam kehidupan mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, KPK, Gubernur, TNI, Kepolisian, Kejaksaan, RT, RW. Berikan roh takut akan Tuhan. Supaya setiap keputusan yang mereka ambil itu berasal dari Tuhan. Dan berikan mereka juga keselamatan Tuhan. Supaya mereka juga boleh terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan. Buat setiap hamba-hamba-Mu Tuhan di seluruh muka bumi Tuhan. Di Indonesia, di luar negeri Tuhan memberkati mereka. Pakai mereka ya Tuhan. Berikan mereka kerendahan hati untuk melayani Engkau. Dan Tuhan Yesus tolong mereka Tuhan. Supaya Tuhan dimanapun Tuhan utus mereka Tuhan. Tanda-tanda heran menyertai pelayanan mereka. Dan banyak jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Berkati kehidupan mereka. Berkati keluarga mereka. Berkati apapun yang menjadi kebutuhan mereka. Tuhan sudah mencukupkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat dokter, suster, Tuhan juga memberkati. Berikan kesabaran, berikan hikmat-Mu Tuhan. Supaya setiap mereka ambil keputusan, Tuhan memberi obat kepada pasien-pasien. Itu Tuhan Yesus mendatangkan kesembuhan bagi pasien-pasien ya Bapa. Dan biar semua Tuhan, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami serahkan setiap Tuhan Yesus kehidupan kami di dalam tangan Tuhan. Karena kami sadari Tuhan, tanpa Tuhan, di luar Tuhan, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi bersama dengan Engkau Tuhan, kami akan lakukan perkara-perkara yang besar ya Tuhan. Dan kami bersyukur kalau kami bisa melayani dengan apapun Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami tahu itu satu kehormatan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan ajar kami untuk memberi yang terbaik bagimu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Nyawamu aja Engkau mau berikan kepada kami. Karena kasih-Mu yang besar dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, setiap doa kami Tuhan sudah dengar dan Tuhan sudah menjawabnya ya Bapa. Dan kami juga teringat untuk Pak Hendra, Tuhan juga memberkati. Kami percaya kesembuhan juga menjadi milik Pak Hendra. Karena firman-Mu berkata oleh bilur-bilur Yesus, Pak Hendra sudah disembuhkan. Berikan kekuatan, berikan damai sejahtera sukacita, memberkati anak cucu mantunya dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan kami percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan kami sudah menerima berkat Tuhan pada hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kita berdoa terlebih dulu untuk Ibu Jeti yang bulan ini berulang tahun ya. Kita belum mendoakan, kita sepakat berdoa. Terima kasih Bapak di dalam surga, kami berdoa untuk Ibu Jeti yang kemarin tanggal 25 ya, berulang tahun. Kiranya terus Tuhan Kau tambahkan damai sejahtera, sukacita-Mu Tuhan. Hamba-Mu membaca firman Tuhan di Amsal 3 ayat 2 dan 3. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepada Bu Jeti. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan Bu Jeti. Kalungkanlah itu pada leher Bu Jeti, tuliskanlah itu pada loh hati Bu Jeti. Kami percaya Tuhan Kau memberkati umur panjang, kesehatan yang sempurna, anak cucu mantu semuanya diberkati. Kami berdoa juga untuk anaknya Bu Jeti Otnil Tuhan, meninggalkan kasih-Mu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dalam nama Yesus. Kau akan tarik kembali anaknya menjadi orang yang percaya. Yes. Berkati Tuhan. Dalam nama Yesus. Karena kami percaya seorang ibu yang berdoa, seorang bapak yang berdoa untuk anaknya. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kau akan tarik Otnil menjadi anakmu kembali Tuhan. Berkati dalam nama Yesus. kesehatan Bu Jeti bersama suami di dalam tangan-Mu yang sempurna. Di dalam nama Yesus. Kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan menyinari engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita semua yang hadir, memberi damai sejahtera. Diberkatilah Bapak Ibu kesehatan yang sempurna oleh Tuhan Yesus. Kiranya terus Bapak Ibu, anak mantu, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Kiranya juga tangan Tuhan Yesus menyertai pekerjaan Bapak Ibu anak mantu. Semuanya dibuatnya berhasil dan beruntung. Amin. Dalam nama Yesus. Dan juga kiranya tangan Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu anak mantu. Semuanya menjadi rupa yang harum di hadapan Tuhan. Selalu menyenangkan hati Tuhan. Selalu memuliakan nama Tuhan. Sehingga hati Tuhan sungguh disenangkan oleh perbuatan kita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita yang sudah terima berkat. Kita setuju sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus. Amin. Kita semua. Ya, silakan bincang-bincang. Tanggal 23 ya?